Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Al-ayah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kepada seluruh pemirsa yang ada di langit dan di bumi, yang di dunia nyata ataupun yang di dunia maya, saudaraku yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah tidaklah terletak hanya di dalam mulut saja. Kebanyakan kita, saudaraku, hanya berkata alhamdulillah, tapi batinnya gersang daripada kata alhamdulillah. Segala puji dari Allah, segala puji untuk Allah. Bila mana kita semua bersyukur, beralhamdulillah, memuji Allah, maka kehidupan kita sebagai seorang yang mukmin, kehidupan kita sebagai agama Islam tentunya akan memberikan arahan yang lurus. Tentunya akan memberikan kebahagiaan terhadap sekeliling Anda, di depan Anda, di belakang Anda, di samping kanan, di samping kiri Anda. Karena Anda sudah termaktub di dalam jiwa raga Anda. Alhamdulillah, termaktub di segala puji, segala puji syukur kepada Allah, diperuntukkan oleh Allah dan kemudian diamalkan. Bagaimana kita terpuji langkah perbuatan kita sehingga kita menjadi bermanfaat untuk alam semesta. Maka kalau kita bahas di sini hanya sekedar alhamdulillah saja, tidaklah akan habis, saudaraku. Karena apa? Karena manusia dilahirkan oleh Allah. Di sana mulai dari akhir balik dibimbing oleh ibunda, kemudian di sana dia sudah bisa berpikir mana yang baik, mana yang buruk. Disitulah letak Rahman Rahim Allah. Allah akan memberikan bagaimana jalan di mana dia harus pilih. Apakah dia menjadi Islamkah? Akankah dia menjadi Majusikah? Karena di sana manusia semua di sini oleh Allah dikasih kesempatan rata dalam kehidupan dunia. Maka di sana ada yang bertanya, ya Ustadz, bagaimana saya kalau lahir dalam keadaan ibunda saya, bapak saya Kristiani? Saya kan Kristiani. Maka jawabannya di sana adalah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sebagai makhluk Allah sudah akhir balik, maka di sanalah kita sebagai hamba Allah diberikan bagaimana kita berpikir mana yang benar, mana yang salah, sehingga manusia itu pun akan menjadi benar-benar akan terdidik dikarenakan akan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Facebooker yang dirahmati oleh Allah, tak kurang tak lebih bahwa kehidupan ini adalah bagaimana Allah menyuruh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memberikan suri tauladan yang lengkap terhadap diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita benar-benar menjadi orang yang terbuka diri, kita menjadi orang yang benar-benar diridhoi oleh Allah, bagaimana kita pola pikir kita terbuka, maka kita akan selamat dunia dan akhirat.
akhirat. Banyak di sana orang yang berego. Saya yang benar, saya yang paling soleh, saya yang paling di sini dan segalanya. Ketahuilah saudaraku, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bila mana kita terdapat sedetik pun kesombongan di dalam diri kita, maka haram bagi dia bau surga. Karena apa? Karena kesombongan itu hanyalah bajunya Allah. Karena kesombongan itu adalah tatahnya Allah. Mana mungkin manusia akan memiliki kesombongan dia akan masuk dalam surga? Itulah saudaraku. Maka yang diinginkan kehidupan di sini adalah bagaimana kita pola pikir kita menyadari diri kita bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Jangan sok kita menjadi orang yang pintar. Jangan kita menjadi orang yang benar-benar dibutakan oleh dunia. Dunia di sana berlapis-lapis saudaraku. Ada di sana dia terbumbung oleh ilmu sehingga dia menjadi profesor, doktor, MM, bertitel S cendol dan S3 misalkan. Tetapi Allah menutup dirinya bagaimana untuk menjadi kembali kepada Allah. Allah bidzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa dia harus tahu sesungguhnya Allah tidak akan menyukai, tidak akan menyenangi hamba-hambanya dia berbaju kesombongan untuk kembali kepada Allah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, mumpung di sini kita dihadirkan oleh Allah meskipun hanya telinga kita yang mendengarkan. Saudaraku, saya tidak bosan-bosannya mengajak saudara-saudaraku. Saya mengajak batin saya mengajak hati saya. Marilah dalam hati kita selalu berdetak asma Allah. Allahu dzul jalali wal ikram, dzul kamal dzul faal. Ya ilahi anta maksudi waridaka matlub, atini mahabbataka wa bigurbik wa bi nafsik wa bi ma'rifat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, di detik ini, di hari ini banyak orang, berbagai macam orang sudah mengkondisikan apakah mengucapkan Natal itu salah, apakah berkata selamat Natal itu dosa. Saya terangkan sedikit saudara-saudaraku, bila mana di sana ada dua pengertian. Bila mana Anda mengetahui selamat Natal bahwa di sana Isa adalah bin anak Allah, maka di sana Anda harus berhati-hati dalam mengucapkan. Kalau Anda di sana mengatakan Isa bin Maryam, anak bin Maryam, di sana hanyalah utusan, silahkan saudara-saudaraku. Yang penting batin Anda tidak melenceng daripada kaidah Islam. Tauhid Anda perlu diluruskan. Hanya sekedar ucapan bagaimana Anda mengembirakan, bahwa Anda harus menggembirakan sahabat Anda. Tapi akidah dan hati nurani Anda harus lurus saudara-saudaraku. Maka pilihlah jalan bagaimana Anda menjadi orang-orang yang selalu disenangi di dunia. Jangan Anda terlalu monoton, seakan-akan Anda harus pakai kopiah, Anda harus pakai sarung, mau berbeda. No, batinmu dulu tata saudara-saudaraku. Tapi jangan engkaulah lengah dengan kata-kata yang di sana memberikan sindiran-sindiran bahwa itu aja adalah segala macam bagaimana setan selalu memberikan pepaes, setan memberikan bayang-bayang agar kita selalu melenceng dari jalan Allah Subhanahu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, benar-benar di sini dari siaran langsung Facebook ini, bagi Anda yang mendengarkan saudara-saudaraku, lillahi ma fis samawati wal ard. Kalau Anda sudah meyakini bahwa dunia akhirat ini adalah hamba dan Anda adalah milik Allah, maka Anda akan dijadikan seorang yang di sana step by step, zibron wa zibron, Anda akan dibahagiakan oleh Allah tanpa memandang orang lain jelek, tanpa Anda harus merendahkan orang lain di mata Anda, saudara-saudaraku. Karena kehidupan ini adalah di sana adalah ujian. Karena kehidupan ini adalah mata. Karena di sini kehidupan adalah
ujian. Bid'ah karena apa? Ada yang memuja, terlalu memuja Rasulullah. Bagi orang yang bertauhid, saudaraku, itu tidak ada masalah. Karena apa? Anda kalau perlu tahu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana hidupnya adalah untuk umatnya. Ummati, ummati, ummati. Sebelum Rasulullah selesai dari mandat beliau sebagai seorang yang diutus Allah dunia, dia bertanya, ummati, ummati, ummati. Tidak sebab karena di sana selalu cinta terhadap hamba-hamba. Sehingga saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kemudian di sana kenapa sih Nabi Muhammad sudah meninggal kok kita harus berselawat? Di sini kita terangkan bagaimana versi kita sebagai seorang yang bertauhid. Kalau Anda di sana punya namanya ada ruh, di sana Anda punya jasad. Nah, di sanalah ruh Muhammad Anda di sana perlu diselamatkan. Perlu Anda bagaimana belajar untuk menjadi Anda selamat, bagaimana Anda kembali kepada Allah. Apakah Anda menjamin bisa kembali kepada Allah ruh Anda? Karena di jalan setelah ruh lepas dari jasad Anda, karena ruh itu akan selalu bimbang dan selalu bingung bagaimana jalan kepada Allah, bagaimana kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara-saudaraku, karena di sana ada beberapa hal, waktu dan juga ada sedikit daripada Anda semua perlu di sana belajar, saudaraku. Yang saya pesankan di sana adalah yang pertama, belajarlah Anda membuka diri Anda, hati Anda. Bila mana ada kebaikan dari kanan kiri Anda, terimalah saudara-saudaraku. Karena Anda di sini diberikan oleh Allah bagaimana pola berpikir Anda. Ini benar, ini salah. Allah setelah Anda balik, Anda telah diberikan oleh Allah. Yang kedua, saudaraku, selalu bermunajat kepada Allah. Bagaimana hidup Anda, ke depan Anda, masa depan Anda, seluruh apa yang Anda miliki selalu titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, saudara-saudaraku, jangan bermalas-malasan. Jadilah orang yang bagaimana berkorban, bagaimana Anda berjihadu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sehingga di kesimpulan ini, saudara-saudaraku, saya mengharapkan jadilah manusia yang selalu berbuah. Apa berbuahnya? Anda selalu bermanfaat untuk hamba-hamba Allah yang lain. Anda menjadi jalan kembalinya hamba-hamba Allah yang lain untuk selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum dzul jalali wal ikram nun wa qulami ma yasturun. Ila liqa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.